Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, sukses luar biasa. Pak Kus berharap kamu semua dalam kondisi sehat, selalu dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada kesempatan yang baik ini Pak Kus akan memberikan materi yaitu etika bergaul positif. Apakah anak-anakku semua sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Anak-anakku semua, bahwa tujuan daripada layanan ini ada beberapa. Yang pertama, supaya kamu semua paham bahwa kamu selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial, yang mana di antara kamu akan saling membutuhkan. Yang kedua, supaya kamu semua paham bagaimana cara menciptakan pergaulan yang sehat. Dan berikutnya, supaya kamu semua dapat menjadi sosok yang menyenangkan dalam pergaulan. Dan yang paling terakhir adalah supaya kamu semua paham dampak positif dan negatif daripada pergaulan. Anak-anakku semua, mari kita kupas yang pertama, yaitu bahwa kamu adalah sebagai makhluk sosial. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh John Politikon, bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, yang mana antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Anak-anakku semua, sekarang ini kamu pada fase atau masa pubertas, yang mana pada fase ini mental kamu masih sangat labil dan sangat dinamis. Maka dari itu, pergaulan sangat berpengaruh baik pada kegagalan maupun kesuksesan kamu dalam meraih cita-cita. Maka dari itu Pak Kus berharap betul supaya kamu jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang tidak sehat. Anak-anakku semua, ada beberapa cara agar terciptanya pergaulan yang sehat bagi kamu semua. Yaitu, yang pertama, kamu harus memiliki landasan yang kuat, yaitu landasan agama. Dengan kesadaran beragama yang kuat pada diri kamu, insya Allah, pergaulan kamu akan sehat. Dan yang berikutnya, kamu harus memiliki rasa setia kawan pada teman-teman kamu. Saling memiliki rasa setia kawan. Dan berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kamu harus pandai memilih teman. Karena teman yang baik, insya Allah pengaruhnya juga akan baik. Demikian juga sebaliknya. Anak-anakku semua, kamu sekarang adalah fase pubertas, yang mana kamu semuanya sebenarnya sudah siap untuk bereproduksi. Maka dari itu, antara kamu yang laki-laki dan perempuan dalam pergaulan harus memiliki batasan-batasan. Kemudian, dalam rangka untuk menciptakan pergaulan yang sehat, anak-anakku semua harus bisa mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Berikutnya, dan tidak kalah penting adalah kamu semua harus pandai-pandai menjaga emosi. Kalau emosi kamu tidak stabil, insya Allah pergaulan kamu tidak akan baik. Dan yang terakhir adalah jadilah sosok yang disukai. Nah, inilah yang disebut dengan pribadi yang menarik. Nah, anak-anak semua, beberapa hal yang perlu kita perhatikan biar menjadi sosok yang menyenangkan dalam pergaulan. Pertama, penampilan fisik. Jelas sekali bahwa penampilan fisik kamu, semakin kamu oke, semakin kamu rapi, insya Allah kamu akan menjadi seorang yang menyenangkan dalam pergaulan. Dan yang kedua adalah kamu bersikap sopan. Itu hal yang sangat penting. Dalam pergaulan kamu harus sopan, harus santun, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kamu harus mampu menunjukkan sikap ramah dan pribadi yang disiplin. Kemudian biasakan kamu untuk memberi atau berbagi dengan teman-teman kamu. Jadi kalau kamu suatu saat misalnya mempunyai kelebihan, misalnya makanan,
kamu lihat temanmu kelihatannya membutuhkan, tidak ada jeleknya kamu berbagi pada mereka. Nah, kemudian tolong hindari berbicara yang kurang bermanfaat atau menggosip. Nah, berikutnya, tidak suka usil atau mengganggu teman. Nah, seseorang kalau usil atau suka mengganggu teman, jelas sangat-sangat tidak menyenangkan untuk teman yang lainnya. Dan berikutnya adalah kamu harus mempunyai sikap care, kepedulian pada teman-teman yang sedang curhat pada diri kamu. Ini juga sangat penting. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah biasakan kamu untuk selalu rendah hati, tidak membanggakan diri atau tidak sombong. Itulah sosok-sosok yang menyenangkan dalam pergaulan. Sosok yang menyenangkan atau pribadi yang menarik, biar kamu katakanlah dalam pergaulan menjadi pribadi yang menarik, ada beberapa hal juga yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kamu harus smile, selalu senyum. Jadi seseorang itu kalau mudah senyum, murah senyum akan menyenangkan. Lain kalau kamu ketemu temanmu metutut saja misalnya, nah itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Kemudian tolong biasakan kamu menyebut nama temanmu dengan nama yang baik. Jangan berikan label nama temanmu yang tidak baik, apalagi kadang-kadang di antara kamu punya kebiasaan yang nggak baik, yaitu apa? Memanggil temanmu dengan nama orang tuanya. Nah, misalnya itu sangat-sangat tidak baik. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Nah, anak-anakku semua, dalam berkomunikasi kamu jangan mendominir ngomong terus, tapi kamu harus sabar. Kamu harus bisa menjadi pendengar yang baik, biar kamu menjadi sosok yang menyenangkan. Kemudian, anak-anakku semua, yang tidak kalah pentingnya adalah berbicaralah dengan topik-topik yang menarik. Nah, dengan topik yang menarik, kamu akan menyenangkan. Misalnya kamu berbicara dengan seseorang yang punya hobi bola, nah, silahkan kamu membuat topik tentang sepak bola, misalnya seperti itu. Kemudian, buat orang lain merasa dirinya penting atau dihargai, dan lakukanlah dengan tulus. Ada beberapa anak yang kadang-kadang itu dalam berkomunikasi kurang memperhatikan hal tersebut. Temannya ngomong nggak begitu direken, dan seterusnya, atau begitu temannya ngomong dengan serius, dia tinggal pergi begitu saja, dan seterusnya. Itu adalah pribadi yang kurang-kurang menyenangkan. Dampak pergaulan. Nah, inilah anak semua yang paling penting, bahwa menurut John Politikon, bahwa manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, karena selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Nah, hal-hal yang bermanfaat dalam pergaulan antara lain yaitu bahwa pergaulan itu ada sebagai sumber inspirasi. Nah, kalau kamu berteman dengan anak yang baik, anak yang hebat, anak yang istimewa, anak yang sukses, itu bisa sebagai sumber inspirasi kamu untuk menuju ke arah sana. Dan juga manfaat daripada pergaulan adalah untuk perkembangan jiwa kamu. Dengan pernak-pernik pergaulan, insya Allah jiwa kamu akan berkembang. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah kamu harus tahu dampak negatif daripada pergaulan. Kalau dalam pergaulan kamu tidak pandai-pandai memilih teman, maka pergaulan tersebut akan menjadi sumber masalah untuk kamu. Misalnya apa? Kamu suka membolos, merokok, miras, dan lain-lain. Anak-anakku semua, membolos bagi siswa adalah awal daripada kebrengsekan siswa. Membolos biasanya awal daripada kehancuran siswa. Membolos biasanya adalah awal daripada kegagalan siswa. Maka dari itu tolong hindari untuk tidak membolos. Yang anak-anakku semua, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai kamu terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Maka dari itu kamu harus pandai memilih teman. Itu hal yang sangat mutlak sekali, pandai memilih teman. Dan juga kamu harus punya ketegasan dalam mengambil sikap. Kalau katakanlah kamu berteman dengan teman-temanmu, suatu saat temanmu mengajak sesuatu yang nggak benar, kamu harus berani mengambil sikap tegas untuk menolak. Nah, dan yang terakhir adalah kamu tidak mudah ikut arus. Ini penting sekali. Dalam hidup kamu harus pegang prinsip. Walaupun temanmu beling betik, tapi prinsip
kamu harus pegang, yaitu apa? Jangan ikut hal-hal yang negatif. Bergaul dengan siapapun oke, silahkan, tapi kamu harus pegang prinsip, yaitu apa? Sehingga kamu tidak mudah ikut arus. Anakku semua, saya kira cukup sekian apa yang Pak Gus sampaikan, dengan harapan semoga kamu paham, kamu mengerti, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, seperti biasanya, ini ada tugas yang harus kamu lakukan, yaitu pertama, berilah penjelasan bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap kesuksesan, baik kegagalan pada individu dalam meraih cita-cita. Nah, jadi bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya baik kesuksesan maupun kegagalan pada individu dalam meraih cita-cita. Dan yang kedua, bagaimana sikap kamu jika kelompok kamu mengajak kamu untuk berbuat tidak baik dan mengancam kamu seandainya kamu tidak melakukan hal tersebut, kamu akan dikeluarkan dari kelompok tersebut. Itulah anakku, tugas tersebut nanti dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang via Discord. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.